Selamat malam saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Pelita Harus Berguna, dengan dasar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 yang akan saya bacakan berikut ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, jikalau seandainya pada malam hari aliran listrik di rumah kita itu mati, sehingga lampu-lampu di rumah kita itu tidak bisa menyala, lalu kita menyalakan lilin-lilin untuk menerangi ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Apakah yang akan kita lakukan terhadap lilin-lilin itu, saudara sekalian? Apakah kita akan menempatkannya di bawah kolong tempat tidur atau benda yang bisa menutupi cahaya lilin itu? Atau sebaliknya, kita akan menempatkan lilin itu di tempat yang cukup tinggi sedemikian rupa agar ruangan-ruangan itu bisa mendapat sinar seterang mungkin. Tentu saja, saudara sekalian, kita akan menempatkan lilin-lilin yang kita nyalakan tadi di tempat yang cukup tinggi sedemikian rupa agar ruangan-ruangan yang ada di rumah kita itu kelihatan lebih terang. Nah, saudara sekalian, demikian pula pada zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, tidaklah wajar bila orang menyalakan pelita lalu menaruh pelita itu di bawah tempat tidur atau meletakkan pelita itu di bawah gantang. Gantang yang dimaksud di sini adalah sejenis alat ukur atau alat penakar untuk biji-bijian seperti biji-biji gandum yang umum dipakai pada zaman itu, saudara sekalian. Satu gantang itu ukurannya sekitar 35,24 liter. Jadi cukup besar barangnya untuk bisa dipakai untuk menutupi pelita yang dinyalakan, sehingga pelita yang menyala itu bisa tidak kelihatan sama sekali. Nah, saudara sekalian, tepatlah perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 21 ini, bahwa orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian atau tempat dudukan pelita yang notabene biasanya ditempatkan cukup tinggi, agar pelita yang ditaruh di atas kaki dian itu dapat bermanfaat menerangi apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi secara singkat, saudara sekalian, dapat dikatakan bahwa pelita itu harus berguna. Saudara sekalian, bila kita membandingkan ayat 21 dari Injil Markus pasal 4 tentang pelita ini dengan Injil Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16, di mana di dalam ayat 14 dicatat bahwa Tuhan Yesus menyatakan murid-muridnya itu adalah terang dunia. Jelas di dalam ayat 16 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar terang murid-muridnya itu bercahaya di depan orang-orang lain, supaya orang-orang lain itu melihat perbuatan yang baik dari murid-muridnya itu dan memuliakan Bapa mereka yang di sorga. Saudara sekalian, di dalam Alkitab, terang itu seringkali dikaitkan dengan kebenaran atau secara khusus kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran di dalam Tuhan, atau kebenaran yang bersumber dari Tuhan, atau kebenaran menurut firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap muridnya, termasuk kita saat ini yang sudah percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah sepatutnya lah harus berguna di tengah dunia ini bagaikan pelita yang harus berguna. Saudara sekalian, bagaimanakah caranya agar kita ini bisa hidup sebagai pelita yang berguna? Tentu saja yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran.
dalam kebenaran menurut firman Tuhan. Baik dalam hal pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, kelakuan, kebiasaan maupun karakter diri kita. Sehingga dengan demikian, hidup di dalam kebenaran itu menghasilkan buah-buah yang baik, pekerjaan yang baik, karya yang baik, perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita selaku murid-murid Kristus. Dan yang kedua, kita harus menyuarakan kebenaran di tengah dunia ini. Khususnya tatkala kita menghadapi satu situasi di mana terjadi adanya ketidakadilan atau ketidakbenaran. Semuanya itu dilakukan agar menjadi kesaksian hidup yang baik di tengah dunia ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian, di satu sisi kehidupan yang benar dalam Tuhan itu harus kita hidupi dalam kehidupan setiap hari, bukan kita sembunyikan atau kita tutup-tutupi. Kebenaran dalam Tuhan juga harus kita suarakan di tengah dunia ini. Khususnya tatkala terjadi adanya ketidakadilan maupun ketidakbenaran. Di sisi lain, sebagai murid-murid Kristus, kita pun juga perlu dan tetap berusaha untuk menyingkirkan apa saja yang negatif dari diri kita sendiri yang bisa menjadi penghalang bagi penyampaian terang kebenaran Tuhan pada mereka yang belum mengenal Tuhan atau mereka yang belum percaya Tuhan. Seperti misalnya ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, karakter yang egois, sikap yang keras kepala, dan juga kekhawatiran hidup yang berlebihan. Nah, saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita semua agar sebagai murid-murid Kristus, kita benar-benar adalah pelita yang bercahaya bagi dunia ini. Kiranya kita senantiasa mengingat dan menghayati bahwa masing-masing kita adalah pelita yang harus berguna di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah pelita, dan pelita itu harus berguna. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, murid-murid Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelita yang berguna di tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan juga berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.